حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah seringkali membahas makna dari dua kalimat syahadat itu. Karena bagian saya menjelaskan dari dua makna kalimat syahadat. Syahadat yang pertama tentang Allah, asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat yang kedua tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang dibahas adalah menyembelih binatang di dekat kuburan. Perlu ada penjelasan berkaitan dengan itu supaya keyakinan dan akidah kita itu tidak salah, tidak keliru. Dimulai dari mana pikiran kita? Jawabannya dimulai dari sikap penyerahan manusia kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketundukan dan kepasrahan manusia kepada Allah itu ada dua poin, ada dua macam. Yang pertama, ketundukan manusia kepada Allah atau kepasrahan manusia kepada Allah itu dengan dipaksa sama Allah. Bahasa Qur'annya aslama lillahi karha. Proses manusia menjadi dewasa muda, dewasa tua, kemudian tua bangka, itu adalah dipaksa oleh Allah seperti begitu. Dipaksa bagaimana? Dipaksa masuk dalam hukumnya Allah yang ada di dunia. Siapa saja namanya manusia, hidup dunia mengikuti proses seperti itu. Namanya aslama lillahi karha, dipaksa. Yang kedua adalah aslama lillahi tau'an, menyerahkan diri kepada Allah karena taat. Nah ini yang dibahas nanti. Taat apa maksudnya? Orang mentaati hukum dan syariatnya Allah. Hampir setiap ngaji itu dibahas hukumnya Allah itu ada. Satu, al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah. Yang kedua, al-hukmu fil ibadah, hukum masalah ibadah. Yang ketiga, al-hukmu fil muamalat, hukum dalam masalah pergaulan antar sesama manusia. Dan yang keempat, al-hukmu fil hudud wal qisas, hukum masalah pidana dan perdata. Yang kita bahas pada hari ini adalah al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah. Sebagai orang yang beriman, jenengan dan saya, itu dikunci oleh Allah SWT tentang 4 hal yang harus dipakai untuk Allah, tidak boleh keluar dari situ. Saya ulangi, sebagai orang yang sudah beriman kepada Allah SWT, maka kita dikunci dengan 4 hal. 4 hal ini tidak boleh, tidak harus dipakai untuk Allah.
Kalau saya sebutkan dua yang pertama, saya rasa satu masjid ini bisa meneruskan dua yang kedua. Pasti bisa. Saya sebutkan saja ayatnya di dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Adik-adik kalau membawa HP yang ada Qur'annya, bapak-bapak bisa diikuti. Surat yang ke-6 ayat 162 dan 163. Surat yang ke-6. Inilah yang saya maksudkan, orang Islam itu dikunci dengan ada 4 poin tadi, 4 hal. Menggunakan 4 ini jangan sampai keliru, karena kita sudah syahadat tentang Allah tadi. Apa? Kalau dibaca ayatnya, Qul inna sholati wa nusuki, salatku dan ibadahku. Ada nusuk yang mengatakan itu adzabhu, menyembelih binatang. Yang kedua, wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati. Kalau di garis dua yang pertama itu adalah itsbatu tauhidil uluhiyah. Ini istilah di kitab aja. Orang boleh tidak mengikuti itu. Saya ulangi, dua yang pertama itu itsbatu tauhidil uluhiyah. Menekankan, meneguhkan keyakinan kita tentang uluhiyahnya Allah. Satu-satunya yang kita ilahkan itu hanya Allah, bukan yang lain-lain. Coba tak selipkan sedikit. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalimat la ilaha illallah itu ada nafi dan isbat. Nafinya itu la, tidak, la. Isbatnya ilah. Kalau kemarin awal Ramadan ada sidang isbat, itu sidang penetapan. Kalau orang Islam sudah syahadat, la ilaha, itu maksudnya menafikan, menyatakan tidak terhadap benda, barang, orang, uang, dirinya sendiri, itu tidak dituhankan, semuanya menjadi tidak. Lalu isbat, yang diisbatkan, yang ditetapkan hanya satu, Allah, illallah, hanya Allah saja. Nah begitu. Ini keterangannya panjang, ada banyak dimensi yang berkaitan dengan hanya Allah itu. Ya. Yang paling gampang itu orang itu ketika ada orang wafat baru semuanya mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kita ini miliknya Allah. Mestinya menurut saya masih segar bugar, waras wiris begini ini harus sadar bahwa kita ini miliknya Allah. Jangan ketika ada orang mati saja, punya jabatan lagi mentereng, ya bisa menentukan apa saja, harus sadar bahwa kita ini miliknya Allah. Nah mestinya begitu ya. Ya ketika macam-macam lah, ya jaya, kuasa, ini semuanya itu miliknya. Ini namanya itsbatu tauhidil uluhiyah. Jadi meneguhkan uluhiyah. Mohon maaf saya pakai istilah di Quran. Ini orang kafir nggak punya yang ini Pak. Ya, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan ibadahku, penyembelihanku, kurbanku, itu orang kafir nggak punya. Yang ini nggak punya, makanya disebut itu tadi uluh, ilah, yang diilahkan Allah. Nah yang ini yang mereka punya. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati. Orang kafir juga punya hidup. Besok-besok mereka juga punya mati. Kita juga punya hidup sekarang. Besok kita ini juga punya mati. Coba tak selipkan sedikit. Kalau kita ini yang hadir ini ada usianya 50 tahun, bahkan di atas itu, ibarat orang berjalan, antara yang sudah dilewati dengan yang akan dituju, dekat mana? Antara yang sudah dilewati, kalau kita ini sudah 50 tahun usia kita hari ini, ibarat orang berjalan, antara yang sudah dilewati dengan yang akan dituju, dekat mana? Yang dituju. Ada yang 60, tambah dekat lagi. Nah, wallahu a'lam. Nah begitu. Nah saya bahas ini. Wa mahyaya wa mamati.
Nanti yang diambil yang ketiga, hidup. Nah, kata ayat itu tadi yang jenengan sudah baca, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tidak boleh tidak lillahi rabbil alamin. Dipakai untuk Allah saja. Tidak boleh dipakai untuk yang lain-lain. Sekarang pertanyaannya, hidup ini isinya apa? Oh, banyak sekali. Banyak sekali isinya. Aktivitas di rumah, aktivitas di jalan, aktivitas di kantor, aktivitas di perusahaan, semuanya. Dimensinya yang dilakukan manusia juga banyak sekali. Energi yang dikeluarkan manusia juga banyak sekali. 1 rupiah, 2 rupiah, 5 rupiah, 1 langkah, 2 langkah, 1 kata, 2 kata, dan seterusnya. Semuanya itu diikat lillahi tadi. Hanya untuk Allah, tidak boleh untuk yang lain-lain. Ya, kalau untuk selain daripada Allah nanti bisa keliru. Ada di kitab Tauhid itu ada penjelasan, tapi saya enggak nerangkan ini. Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Kata Nabi, ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Ya, yang masuk surga sudah jelas orang Islam, Mas. Yang masuk neraka, kalau saya main jawab orang kafir, apa ada orang kafir masuk neraka karena lalat? Tidak ada. Itu keterangannya di hadis, mengapa dia masuk surga? Mempertahankan akidah walaupun senilai dan sebesar senilai lalat. Sebaliknya, orang mengeluarkan sebesar senilai seharga lalat, tapi untuk selain Allah, untuk kesyirikan, menyalahi ayat yang sudah dibaca tadi, lillah tadi. Itu kata Rasulullah, dakhalan nar, orang ini terjerumus dalam neraka. Maka setiap rupiah, setiap langkah itu harus mengarah seperti yang di ayat tadi, surat Al-An'am tadi, 162 dan 163 tadi. Tidak boleh tidak, harus dipakai untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti ibadah. Kemudian ditambahi lagi, la syarika lahu. Tidak boleh menggunakan yang ketiga tadi, hidup tadi, itu dipakai untuk mensyirikan Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diambil yang kaitannya dengan penyembelihan yang mana? Yang ketiga, hidup. Itu isinya juga mengorbankan macam-macam. Ya, maka di Islam itu ada sunnah yang ditegaskan oleh Nabi. Ketika ada bayi lahir, disembelihkan kambing. Ketika orang haji juga itu membayar hadyu, menyembelih hadyu. Kalau di sini udhiyah, menyembelih binatang, korban itu tuh. Itu semuanya adalah lillahi, dipakai untuk Allah. Nah, ini ada keterangan di hadis. Saya tanya dulu sebelum saya bahas hadisnya. Unta itu halal apa haram? Tanpa ditanya sudah jelas jawabannya halal. Tapi jenengan bisa mengamati dalil yang saya nukil ini dalam kitab Al-Qaulul Mufid. Hadisnya begini, nanti jenengan ikut menganalisa ya. Nadhara rajulun ayyan khara ibilan bibuana fasa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada orang nazar menyembelih unta di daerah yang agak jauh. Buana, kharijal Madinah, di luar Madinah. Orang ini tanya sama Nabi sebelum menyembelih untanya tadi. Fasa'alan nabiyya. Lalu orang itu tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sebelum dijawab oleh Nabi, Nabi tanya sama orang itu. Karena yang dilakukan orang itu tidak lazim. Rumahnya di sini, nanti dimakan di sini, dipakai rame-rame di sini, tapi nyembelihnya di sana, kharijal Madinah, di luar Madinah. Satu daerah yang namanya Buana. Maka dia tanya sama Nabi, khawatir keliru. Nah, sebelum dijawab oleh Nabi, Nabi tanya sama orang itu. Pertanyaannya begini, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Saya terjemahkan bebas, Pak,
Sampean menyembelih unta aja kok di sana, kok jauh. Apa di sana itu ada berhala-berhalanya jahiliyah? Faqalu, para sahabat menjawab, la, ndak ada. Nabi tanya lagi, hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Pak, nyembelih unta aja kok jauh. Apakah di sana itu ada upacara-upacara jahiliyah zaman dulu? Benda-benda, barang-barang tinggalannya jahiliyah, berhala-berhalanya juga diyakinkan oleh para sahabat. Nabi tadi ndak ada, upacara-upacaranya juga tidak ada. Maka dawuhnya Nabi begini. Nah, ini yang saya minta jenengan menganalisa. Saya ulangi pakai bahasa Indonesia, ada orang nazar menyembelih unta di satu daerah namanya Buana, Khorijal Madinah. Lalu orang itu tanya sama Nabi. Sebelum dijawab, Nabi tanya sama orang itu, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Pak, apakah di sana itu ada berhala-berhala jahiliyah? La, tidak ada. Dua, hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di sana itu ada ritual, upacara-upacara jahiliyah? Qalu, la, tidak ada. Perhatikan dawuhnya Nabi. Aufi binadrika, fa innahu la wafa'a linadrin fi maksiyatillahi, wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Kalau begitu, tunaikan nazarmu menyembelih unta di sana. Karena sesungguhnya tidak boleh menyembelih binatang bernazar yang tidak mampu melaksanakan dan bernazar yang ada maksiatnya. Nah, sekarang saya tanya yang hadir, kalau jenengan mengikuti cerita hadis ini dari awal, pertanyaannya begini, apakah Rasulullah membolehkan orang yang menyembelih unta di luar Madinah tadi, yang namanya Buana, boleh apa tidak? Jawabannya? Loh, saya sudah ngotot-ngotot tadi. Boleh apa tidak? Boleh. Pertanyaan berikutnya. Bolehnya itu boleh mutlak atau boleh bersyarat? Jawabannya bersyarat. Karena orang ini tidak lazim. Rumahnya di sini, menyembelih unta di sana. Nabi perlu klarifikasi, tanya, ngapain? Ada apa? Ada bekas-bekas upacaranya jahiliyah, ada bekas-bekas zaman dulu berhala-berhalanya jahiliyah, tidak ada. Dawuhnya Rasulullah tadi, semoga saya tidak salah melafalkan, aufi binadrika, tunaikan nazarmu menyembelih di sana. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi maksiyatillahi wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Tapi tidak boleh menunaikan nazar yang maksiat atau nazar yang tidak mampu. Kita tadi sepakat bahwa Nabi membolehkan, jawabannya iya. Bolehnya mutlak apa bersyarat? Bersyarat. Syaratnya apa? Tidak boleh ada kandungan maksiat. Maksiat itu dalam arti juga bisa syirik, berkaitan dengan akidah. Jadi maksiat itu bukan kejahatan seksualitas saja, bukan hanya kejahatan ekonomi saja, bukan kejahatan politik saja, bisa maksiat politik, bisa maksiat ekonomi, bisa maksiat seksualitas, macam-macam, melanggar hukum dan syariatnya Allah itu tadi. Nah begitu. Nah sekarang keterangannya itu. Ini masih ada waktu tak? Masih ya? Ya nanti aja itu. Keterangannya dalam kitab ini, wa fi hadzal bab, di bab yang saya terangkan itu tadi, dzukira adzabh lillah. Orang yang niat menyembelih unta tadi niatnya karena Allah. Dia membaca basmalah juga. Ya. Walakinnahu fi makanin yudbahu fihi li ghairihi. Tetapi dia milih tempat di sana yang oleh Nabi ditanya tadi, apakah di sana ada upacara apa, di sana ada berhala jahiliyah, ya? Kaman yuridu ayyudhahi lillahi fi makanin yudbahu fihi lil asnam. Ibaratnya kata kitab ini, orang menyembelih, baca basmalah, binatangnya binatang halal, dibeli dari duit yang halal,
dipakai hanya sekedar makan-makan, bacanya baca bismillah, tapi di tempat-tempat yang di situ terkontaminasi dengan upacara-upacara jahiliyah. Jawabannya adalah fala yajuzu an tudbaha fihi li'annahu muwafiqatun lil musyrikin fi dhahiril hal. Maka tidak boleh menyembelih di sana tadi. Kenapa? Karena bisa menyerupai orang-orang musyrik, karena orang-orang musyrik itu kebiasaannya menyembelih binatang di dekat berhala-berhalanya. Seolah-olah di tempat itu tempat yang afdol untuk menyembelih. Ini pandangan tauhid. Ya, orang tidak boleh berdalih, ini kan milik saya sendiri. Ini kan binatang halal yang saya beli dari duit yang halal saya sendiri. Ini kan saya menyembelihnya atas nama juga membaca basmalah, tetapi juga harus mengikuti apa yang diterangkan di dalam hadis itu tadi dan ayat tadi. Ada keterangan terakhir, farubbama adkhala syaitan fi qalbika niyatan sayyi'atan fata'taqid anna dzabh fi hadzal makan afdol. Apa maksudnya? Barangkali ya, ketika orang menuntun untanya ke sana, menyembelih unta di sana, tiba-tiba setan masuk, membisikkan kepada orang itu, farubbama adkhala syaiton fi qalbika niyatan sayyi'atan, niat yang tidak baik. Apa niat yang tidak baik? Fata'taqid, lalu sampean punya keyakinan menyembelih di tempat ini adalah yang afdol. Inilah tauhidnya itu di situ. Tidak ada keterangan orang menyembelih di tempat ini tempat yang afdol. Tidak ada keterangan bahwa orang menyembelih di dekat kuburannya wali ini tempat yang afdol. Tidak ada keterangan bahwa orang menyembelih di dekat makamnya Nabi juga tempat yang afdol. Dan seterusnya dan seterusnya. Begini saja kelihatannya sepele, tetapi oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis dan Al-Quran itu supaya umat Islam tidak salah. Niat berangkatnya ke sana iya, binatangnya tadi binatangnya halal, tetapi itu kemudian bisa menyalahi hukum dan syariat tadi. Siapa yang bisa menjamin bahwa dirinya itu tidak dibelokkan oleh setan, bahwa seolah-olah tempat itu adalah tempat yang afdol? Di dalam iman kita, yang menentukan tempat yang afdal untuk berdoa, waktu yang afdal untuk berdoa, tempat yang afdal untuk berdoa adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk menyembelih ini tadi. Fadzabhu indal kubur, maka menyembelih binatang di dekat kuburan, idza kana ta'dziman li hadza fa hadza syirkun akbar. Kalau bermaksud mengagungkan orang yang wafat di situ, yang dimakamkan di situ, fahadza syirkun akbar. Itu sudah mengarah pada perbuatan syirik. Ya, kalau dimasukkan menyembelih, niatnya mengagungkan orang yang dimakamkan di situ. Wa idza kana ta'dziman lillahi walakinna fa'alahu indal qabri, ya yadhunnu annahu masyru' fahadza bid'atun wasilatun ila syirki. Jika saja menyembelihnya karena Allah, diniatkan kepada Allah untuk mengagungkan Allah, hanya dilakukan di kuburan, wa yadhunnu annahu masyru', dan dia menyangka bahwa tempat inilah yang disyariatkan, kata kitab ini, hadhihi bid'atun, itu adalah sesuatu yang dimensinya bid'ah, wasilatun ila syirki, dan bisa mengarah pada perbuatan syirik. Intinya para jamaah sekalian, orang yang sudah bersahadat tentang Allah dan bersahadat tentang Rasulullah, mengikuti rambu-rambu tentang 4 hal tadi, harus dipakai untuk Allah sekecil-kecilnya, tidak boleh tidak diselewengkan untuk selain dari Allah. Karena syahadat tentang Allah itu maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang diibadahi kecuali Allah. Dan syahadat tentang Rasulullah maknanya ada 5. Al-imanu bi annahu mursalun min indillah,
percaya Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Itu syahadat tentang Rasulullah itu di situ. Dua, nusaddiquhu fima akhbaro, membenarkan yang dikhabarkan oleh Nabi. Apa saja yang dikhabarkan oleh Nabi kita benarkan. Tiga, nuti'uhu fima amaro, mentaati yang diperintah. Empat, wa natruku ma naha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Lima ini yang penting. Wa na'budu waha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Mengapa kok ibadah kepada Allah menurut yang disyariatkan? Deretan para nabi dan para rasul diutus oleh Allah, tugasnya dua. Satu, tashihul aqidah, meluruskan keyakinan. Orang tidak boleh mengarah berkeyakinan benda ini, benda itu, barang ini, barang itu, tempat ini, tempat itu. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Itu namanya tashihul aqidah. Satu. Dua, tashihu silla bainal abdi wa rabbihi, yaitu meluruskan bagaimana caranya ibadah antara manusia sama Allah. Itu ibadahnya gimana? Lah ibadah itu bisa bil lisan, bisa bil qalbi, pakai hati, bisa bil jawarih, bisa dengan anggota badan, bahkan bisa dengan harta bendanya. Maka ada rumusan yang lain dalam kitab yang berbeda. La ibadata illa ma jaa bihi Rasulullah SAW. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barokah, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.